Bila rekan-rekan Remisa sudah cocok, rekan-rekan Remisa bisa lanjut proses berikutnya. Apabila rekan-rekan Remisa yang tidak cocok, nggak usah takut, nggak usah khawatir, rekan-rekan Remisa bisa menolaknya. Karena kita datang ke PT pun bawa uang Remisa, kita beli. Masa orang beli nggak dicek dulu, main asal beli. Nah, karena kalau kita nggak teliti, kita yang akan menanggung akibatnya 3 tahun kontrak tersebut. Karena di Taiwan itu kalau kita sudah terikat kontrak nggak semudah yang dibayangkan kalau kita untuk pindah pabrik. Halo Remisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya SA Production. Di video kali ini saya akan memberikan ulasan kepada rekan-rekan Remisa. Apabila rekan-rekan Remisa sudah mendapatkan job dan ingin tanda tangan kontrak, rekan-rekan Remisa harus perhatikan hal-hal ini sebelum rekan-rekan Remisa menandatangani job kontrak tersebut. Oke Remisa, sebelum menonton video ini jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke, dan saya terima kasih ucapkan kepada rekan-rekan Remisa semuanya yang sudah mendukung channel SA Production. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan Remisa semuanya. Oke Remisa, perlu saya jelaskan sedikit ya Remisa. Proses ke Taiwan itu pada saat ini sangatlah sulit ya Remisa, karena proses antrinya itu menunggu jobnya yang lama. Karena yang daftar ke PT itu enggak 1, 2, 3 ya Remisa, tapi ribuan yang daftar ke PJTKI. Kalau untuk proses dokumennya itu, proses persiapan dokumen itu cepat Remisa, enggak butuh waktu 1 bulan, 1 minggu pun kelar. Setelah dokumen siap, pihak PT akan mengirimkan ke pihak agensi, lalu agensi akan memasarkan kepada para majikan-majikan yang ada di Taiwan. Yang bikin lama itu proses nunggunya, kita kepilih dipasarkan. Cepat tidaknya itu tergantung rezeki kita masing-masing ya Remisa. Jadi patokan yang baru daftar dapat job juga ada, langsung dapat juga ada Remisa. Yang daftar sampai 1 tahun belum dapat juga ada Remisa. Jadi kembali ke rezeki kita masing-masing. Untuk poin pertama Remisa, sebelum kita menanyakan apabila kita sudah mendapatkan job, sudah kepilih, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pabrik kita itu bergerak di bidang apa, memproduksi apa. Kalau kita sudah memiliki gambaran, kita sudah bertanya kepada staf PT itu tadi, pabrik kita bergerak di bidang apa, memproduksi apa. Di video saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan deretan pabrik di Taiwan yang memiliki lemburan bagus. Itu yang perlu ditanyakan Remisa. Poin pertama. Kita bisa bertanya ke pihak staf PT sebelum kita tanda tangan job. Lalu untuk poin kedua, apakah pabrik itu ada lemburannya? Itu sangat penting Remisa. Karena kalau pabrik kita nggak ada lemburannya, nanti kita yang susah sendiri. Soalnya kita datang ke Taiwan mengeluarkan uang tidak sedikit Remisa, nggak cukup 1-2 juta ya Remisa, tapi berpuluh-puluh juta. Saya tahu rekan-rekan Remisa datang ke Taiwan ada yang menggadaikan surat tanah, yang jual hewan ternak, ada yang utang sana sini. Itu yang perlu diperhatikan, ada lemburannya. Apabila tidak ada lemburannya, rekan-rekan Remisa bisa menolaknya. Karena kita jangan mau membeli kucing dalam karung ya Remisa. Lebih baik menunggu job selanjutnya daripada kita menandatangani job yang nggak ada kontraknya. Itu kesalahan fatal. Kemarin ada yang bilang nggak apa-apa job nggak ada lembur, yang penting terbang ke Taiwan. Karena kalau kita sudah sampai Taiwan, kita sudah tantangan job, kita itu sudah terikat kontrak ya Remisa. Kita datang ke Taiwan sudah terikat kontrak sama majikan pihak kedua. Kita kalau nggak cocok, kita nggak bisa seenaknya sendiri memutus kontrak. Kita punya ikatan kontrak Remisa. Apabila kita
putus kontrak, pihak kedua nggak mungkin ngelepasin kita begitu aja, karena pihak kedua mendatangkan kita ke Taiwan itu juga ngeluarin duit ya Remisa. Perlu kita ketahui, orang Taiwan sendiri itu nggak mau rugi Remisa. Kalau masalah uang, mereka itu hitung-hitungannya itu lebih teliti Remisa. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya Remisa. Jangan sampai rekan-rekan Remisa salah langkah. Ada yang bilang nggak apa-apa, nggak ada lembur, yang penting terbang. Itu jangan sampai dilakukan oleh rekan-rekan Remisa. Saya cuma kasih pemaparan saja, nggak kasih masukan. Itu poin kedua, apakah ada lemburannya atau tidak. Lalu poin ketiga, pabrik kita itu di daerah mana, bertempat di daerah mana, karena Taiwan itu luas Remisa. Kalau kita tahu pabrik kita itu berdomisili di situ, kan kita enak. Apabila kita ada teman ibaratnya yang satu lokasi dengan kita, kan lebih enak untuk ketemu ibaratnya, untuk main, sharing gitu loh. Biar nyaman seperti di Indonesia Raya gitu. Banyak teman kan banyak saudara gitu ya Remisa. Itu yang perlu rekan-rekan Remisa tanyakan kepada staf PT. Untuk poin keempat, yakni bagaimana sistem kerjanya. Kalau rekan-rekan Remisa tidak tahu cara kerjanya, sistem kerjanya, itu juga bikin repot kita Remisa. Nanti kita ditempatkan di posisi apa gitu, sebagai operator atau apa. Kan beda pabrik, kan beda cara kerjanya. Jadi itu yang perlu ditanyakan rekan-rekan Remisa kepada pihak PT apabila rekan-rekan Remisa sudah kepilih di pabrik, dapat job tersebut. Itulah pengalaman saya dulu waktu mendapatkan pabrik. Apabila rekan-rekan Remisa sudah cocok, rekan-rekan Remisa bisa lanjut proses berikutnya. Apabila rekan-rekan Remisa tidak cocok, nggak usah takut, nggak usah khawatir, rekan-rekan Remisa bisa menolaknya. Karena kita datang ke PT pun bawa uang Remisa, kita beli. Masa orang beli nggak dicek dulu, main asal beli. Nah, karena kalau kita nggak teliti, kita yang akan menanggung akibatnya 3 tahun kontrak tersebut. Karena di Taiwan itu kalau kita sudah terikat kontrak, nggak semudah yang dibayangkan kalau kita untuk pindah pabrik. Itu Remisa yang bisa saya jelaskan kepada rekan-rekan Remisa semuanya yang akan proses ke Taiwan. Oke Remisa, terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih Remisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI Taiwan.